Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sobat-sobat muda GKI di Tanah Papua, secara khusus PAM GKI Klasis Port Numbai. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat selalu dan ada di dalam lindungan Tuhan. Senang sekali saya Olivia Okosrai dapat menyapa Anda. Kali ini kami dari Pemuda GKI Paulus 25 Klasis Port Numbai akan berbincang-bincang dalam rangka menyongsong HUT ke-55 tahun Persekutuan Anggota Muda GKI Paulus 25 yang nantinya akan dirayakan pada tanggal 2 Juli nanti. Ia telah hadir di studio bersama saya. Kali ini ada 3 narasumber kami. Yang pertama dengan penuh kasih Ibu Pendeta Joyce Haumahu Ayer, SSI Teol. Shalom. Selaku mantan Ketua PAM Paulus dan juga pernah menjabat menjadi Koordinator PAM Klasis Port Numbai. Kemudian yang kedua ada Kakak Franciscus Saverius Rumere. Shalom. Ya, kakak juga selaku Koordinator PAM Klasis Port Numbai. Kemudian yang ketiga hadir bersama-sama dengan kami juga Ketua PAM GKI Paulus, Kakak Rocky Lalobua. Shalom. Ya, kami akan berbincang-bincang sedikit mengenai perjalanan PAM Paulus, tetapi juga kondisi pelayanan secara menyeluruh di wilayah Klasis Port Numbai. Untuk itu, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada 3 narasumber kami. Yang pertama, kami ingin bertanya kepada Kakak Koordinator, Kakak Franz, mengenai perjalanan pelayanan PAM di Klasis Port Numbai. Apa kabar pemuda Klasis Port Numbai dalam perjalanan tahun ini setelah pandemi COVID yang mulai menurun di kota Jayapura? Ya, perjalanan pemuda di kelas GKI Port Numbai setelah pandemi COVID memang semangat, sukacita untuk melayani Tuhan itu sangat meninggi. Mengingat karena selama pandemi COVID mulai dari awal tahun 2019 sampai tahun 2020 itu ibadah tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak normal seperti itu. Oleh sebab itu tidak semua pemuda mengakses gereja untuk beribadah seperti itu, dibatasi. Dan akhir-akhir ini meningkat sekali untuk kehadiran pemuda dalam setiap ibadah, baik di tingkat jemaat maupun kita di tingkat klasis. Karena ya, barangkali juga di setiap gereja semuanya badan pelayan baru di tingkat jemaat seperti itu. Jadi memang kehadiran teman-teman pada saat ini sangat-sangat meninggi dan kita sangat bersyukur untuk itu. Dan harapan kami teman-teman bisa menjaga semangat ini untuk melayani Tuhan, bukan hanya di tahun ini tetapi bisa berlangsung selama ya mereka masih muda seperti itu. Ya, ada juga pertanyaan yang sama dengan itu, yaitu adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PAM Klasis Port Numbai selain dari ibadah-ibadah rutin yang dilakukan setiap bulannya? Ada mungkin kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang pelayanan PAM di Klasis Port Numbai? Ya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ada pembinaan-pembinaan kader seperti LDKPG, latihan dasar kepala gereja sudah pernah kita lakukan. Terus ada loka karya kepemimpinan, itu pada tahun kemarin, tahun 2020. Dan pada tahun ini kita rencana akan melakukan kegiatan retreat akhir bulan Juli untuk teman-teman badan pelayan PAM secara khusus. Karena saya melihat sebagai koordinator pemuda klasis, kita di wilayah kota, terutama di Klasis Port Numbai ini punya potensi dan sangat besar sekali, terutama untuk mereka secara ya pribadi, untuk badan pelayan PAM mengerti tentang tugas dan tanggung jawab administrasi, tetapi belum tentu tugas dan tanggung jawab itu ya secara hanya seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu belum tentu seperti itu. Oleh sebab itu kita rencana buat kegiatan retreat ini untuk lebih mendekatkan mereka bahwa memang resiko BP PAM itu diperhadapkan seperti Kristus begitu. Jadi masalah itu hal biasa seperti itu.
usahanya supaya jangan sampai mereka down dan meninggalkan pelayanan. Terus tidak semua teman-teman badan pelayan ini kan ada dalam pelayanan motivasinya hanya untuk melayani Tuhan, tapi mungkin karena ada yang punya teman dekat seperti itu, terus ada yang karena keterpaksaan untuk tugas dan tanggung jawab diberikan seperti itu. Jadi harapan kami dari retreat ini menolong mereka. Itu untuk retreat. Terus tidak ada kegiatan lain. Rencana nanti bulan Oktober itu kita buat rapat konsultasi untuk pemilihan koordinator PAM Klasis Sport Numbai yang baru. Nah, kakak koordinator, saya juga ada dapat informasi tentang adanya pergantian pengurus pemuda Klasis Sport Numbai. Nah, bagaimana dengan persiapannya? Ya, untuk persiapannya sendiri kita sudah melakukan rapat konsultasi di beberapa rayong yang ada di Klasis Sport Numbai. Secara khusus pada hari Sabtu kemarin, ya bertempat di Eden, ya, Jemaat GKI Eden Tanjung Ria BSG, sudah kita melakukan rapat konsultasi untuk pemilihan bakal calon. Jadi sudah ada 2 orang yang terpilih, yang satunya mantan Badan Pelayan PAM Sarah Yamansi dari Efrata Kayu Batu, dan yang satunya saudara Satria, ya, mantan Badan Pelayan PAM dari Paulus, tapi sekarang ada di bakal Jemaat Alpha Omega Bayangkara seperti itu. Begitu pula juga dengan di hari yang sama juga, jadi paginya di Eden Tanjung Ria, sorenya di Jemaat Elohim Aripura 1 kita juga melakukan pemilihan, dan juga ada 2 bakal calon yang sudah terpilih, yaitu saudara Michael Waromi dan yang satunya ya Ira Mampioper seperti itu. Dan selanjutnya pada hari Minggu kemarin juga berlangsung di Rence, juga 2 orang sudah terpilih, itu saudara di Rungjak dan juga saudari Ika Kayadu. Saya pikir itu bakal calon yang dan bersyukur karena teman-teman yang terpilih ini teman-teman yang ya, sangat aktif selama pelayanan berlangsung di Klasis GKI. Tentunya kita juga akan terus mendukung setiap pelayanan dari program-program Klasis, agar siapapun yang nanti kedepannya akan terpilih menjadi koordinator kita dalam mengurus pelayanan di Klasis Sport Numbai agar berjalan dengan baik. Nah, kemudian dari itu kita ke narasumber berikutnya, yaitu Ibu Pendeta Joyce. Nah, sebagai Ketua PAM Paulus dan juga pernah menjabat sebagai koordinator PAM Klasis Sport Numbai dan kini menjadi senior, bagaimana melihat perkembangan PAM di Klasis Sport Numbai, secara khusus PAM GKI Paulus 25 yang akan merayakan hari ulang tahun ke-55 tahun pada tanggal 2 Juli nanti? Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus ya yang luar biasa buat secara khusus Pak Kor ada bersama kami di siang hari ini. Terima kasih untuk apa yang tadi saya sampaikan, karena ini sesuatu yang luar biasa menurut saya, bagaimana merangkul jemaat-jemaat yang ada di Klasis Sport Numbai, tetapi secara khusus buat kami Paulus 25. Ya, apalagi tanggal 2 Juli besok kita akan merayakan 55 tahun. Ini usia yang bukan muda ya, Kak Rocky. Nah, untuk itu yang pastinya tantangan yang kita hadapi itu akan semakin lagi besar. Ya, ada banyak hal baik dari anak muda itu sendiri, tapi juga dari luar dengan kecanggihan teknologi yang begitu luar biasa. Menyita waktu, menit-menit berharga mereka, sampai terkadang mungkin kita tidak punya waktu untuk bersaat teduh. Secara pribadi sebagai anak muda yang dikatakan tiang-tiang gereja, gitu ya. Ini kita bukan tiang-tiang kafe, kita juga bukan tiang-tiang di tempat lain, tapi untuk mempersiapkan generasi dalam jemaat ini memang tidak mudah. Saya meyakini itu. Tetapi yang pastinya ketika kita tahu persis bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi. Yang penting, yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita dikatakan badan pelayan sebagai gembala untuk domba-domba kita, anak muda dalam jemaat ini yang harus diperhatikan untuk bagaimana kita juga menjaga kekudusan itu.
untuk bagaimana kita juga mau belajar hidup takut Tuhan. Ya mungkin orang lain, aduh anak muda gitu loh Bu Pendeta, anak muda begitu loh Kak Joyce, yang hal-hal begitu nggak sempat. Tetapi sekali lagi ini kita harus diingatkan di usia 55 tahun. Ini tidak main-main dalam menata layani pekerjaan Tuhan, begitu ya. Paulus juga mengingatkan kita untuk bagaimana Rasul ini katakan menata layani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, untuk bagaimana dengan teratur. Kata Alkitab itu teratur, begitu ya. Jadi apalagi jelas pembacaan kita minggu lalu, begitu ya. Ayat 9 dari Mazmur 29 pembacaan secara GKI, ayat 9 dikatakan mari kita memberi rasa hormat itu pada suara Tuhan. Ya, tak ada ini anak muda sekarang ini tuli terhadap suara Tuhan ini juga tidak sedikit ya. Pura-pura tuli kah begitu dia ini. Jadi saya juga berharap untuk 55 tahun ke depan sebelum kita memuridkan teman-teman yang lain, ya, sebelum kita ini amanah karena persoalan ini ada tuh Kakak Frans, ya, Injil Matius 28 tuh jelas, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, sebelum memuridkan teman-teman di 4 week, pengurus harus benar-benar jadi murid yang sejati. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Sebelum kita memuridkan orang lain, kita juga harus jadi murid yang sejati. Sebelum kita menginjili domba-domba dari Week Saitun sampai dengan Immanuel, kita juga harus menginjili diri kita dulu. Begitu. Itu sangat berdampak. Nah, ini menjadi catatan untuk 55 tahun. Dengan sendirinya kalau badan pelayan itu dia hidup betul-betul takut Tuhan, tidak usah bicara banyak lagi, terus tong bikin hal yang setengah mati. Dengan sendirinya roh itu bekerja, semua yang dari lubang batu anak-anak muda itu keluar. Begitu. Karena betul-betul Tuhan lihat bahwa wow, anak-anak muda dalam jemaat ini atau dalam klasis, ya, mereka sungguh-sungguh luar biasa. Benar-benar kepentingan dan ambisi Tuhan di atas segala-galanya. Bukan kepentingan dan ambisi kita anak muda. Oh kita ini sudah, oh kita ini jemaat besar sudah, itu bukan jadi patokan ya. Bukan berarti kita jemaat yang besar lalu kita selalu bilang banggakan kita akan jadi bank meter dalam klasis ini. Oh nanti dulu, begitu. Jadi memang di usia 55 tahun mari kita mendaur ulang. Kita merenung dan merefleksikan diri kembali. Tuhan, ini pekerjaan. Tuhan telah mampu. Tapi dengan ada seperti begini yang kita bisa duduk dan berbincang ini wow luar biasa. Ada satu langkah ke depan. Kita bukan hanya jalan tinggal di tempat. Dan itu roh Tuhan yang bekerja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kakak Olive. Ya, kita juga dengan sobat yang di rumah mau tahu bagaimana sih perjalanan Ipen ketika menjabat menjadi Ketua PAM Paulus. Mungkin adakah tantangan, mungkin Ipen bisa cerita buat kita semua tantangan seperti apa yang dihadapi pada waktu itu dan semangatnya bagaimana dalam menghadapi tantangan untuk kita berbagi dengan teman-teman. Oke, terima kasih. Tantangan pasti ada sebagai seorang perempuan begitu. Tetapi selalu saya tuh tidak tahu ya, punya modal semangat. Saya tidak pintar bicara, saya tidak pintar memanage segala sesuatu, tapi luar biasa. Dalam persekutuan anak muda ini, kita belajar banyak hal. Yang tidak tahu jadi tahu. Sepanjang kita menyerahkan diri buat Tuhan, Dia akan memperlengkapi. Itu amin, saya aminkan itu. Biar saya sekolah kepribadian terlalu mahal di Jakarta sana, tapi lewat PAM ini saya belajar. Karena disinilah sekolah kepribadian yang gratis, tidak dipungut biaya. Tantangan itu juga datang dari dalam saya, diri saya sendiri. Kadang-kadang mama saya dan saudara saya, aduh ini Joyce hanya pulang ganti baju. Gitu ya, karena dalam keluarga memang saya yang paling terlambat menikah, tapi kadang-kadang ada komplain-komplain, tapi bagi saya, itu tantangan. Bahkan sampai ada di tingkat klasis, sebagai koordinator PAM tingkat klasis, itu menurut mereka, wah ini perempuan pertama nih, sepanjang ini laki-laki terus yang memimpin. Itu juga tidak sedikit. Tapi ketika kita punya modal semangat, roh Tuhan itu akan bekerja dan memperlengkapi kita dengan luar biasa. Makasih, mungkin itu. Ada juga beranjak dari yang tadi Pen bilang koordinator PAM klasis, ya mungkin menjadi koordinator PAM klasis hingga menikah. Mungkin Ipen bisa bagikan juga kepada teman-teman muda yang ada di rumah. Tentu tidak mudah ya melewati proses-proses itu dan tanggung jawab seperti itu. Oke, ketika saya dipilih itu di Jemaat Shalom Pasifik Indah. Kalau tidak salah tahun 2004, kalau tidak salah di Shalom Pasifik Indah.
itu saya sempat terdengar kata sambutan dari Badan Pekerja Klasis hari itu bilang, bukan persoalan perempuan pertama ya, tapi kita mau lihat cara kerjanya. Oke, siap. Ya, itu juga kata-kata yang memotivasi saya. Gitu ya. Bukan berarti kita perempuan lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan kata-kata dari Badan Pekerja Klasis pada saat itu memotivasi saya untuk bagaimana kita perempuan juga setara dengan teman-teman laki-laki. Begitu. Lalu kita coba bangun jaringan ke GMKI, ke GAPKI ya, dengan beberapa teman dari ini pemuda, dan saya banyak belajar. Sebenarnya simpel aja, nggak ada yang kita harus mikir sulit gitu. Ketika kita memberi diri dan punya kemauan dan semangat, percayalah kata-kata saya tadi, saya ulang kembali bahwa Tuhan yang punya pekerjaan ini akan memperlengkapi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pen. Wah, sudah sangat jelas sekali teman-teman di rumah. Nah, kita akan beranjak dari Ipen, kita langsung mau tanya dulu, kita punya narasumber terandalan bagi PAM GKI Paulus gitu ya. Ketua PAM GKI Paulus, bagaimana tanggapan Kakak Rocky menjelang HUT PAM ke-55 tahun di tahun ini? Saat saya menjabat, saya sudah diberikan tantangan yang menurut kalau manusiawi saya rasa itu mustahil. Karena pertama saya ini orang baru menjabat sesuatu yang saya rasa tidak pernah menjabat suatu organisasi yang saya rasa ini lingkup besar. Saya hanya minta satu, Tuhan bantu saya, tolong saya. Dan setelah saya dilantik, saya sudah dihadapkan dengan banyak persoalan yang terjadi sama saya. Ya, seperti yang tadi Ipen Joyce ada sampaikan bahwa pulang ke rumah mandi, kembali lagi, itu sudah. Itu yang terjadi sama saya. Tapi saya jalani, saya cuma bilang Tuhan satu, saya mau ikut kok. Saya selesaikan, saya bertanggung jawab sampai selesai. Itu saja. Mungkin untuk tanggapannya seperti itu. Iya. Apa sih kegiatan-kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Badan Pelayan tetapi juga tim kerja menyongsong HUT PAM Paulus di tahun ini? Oke, untuk BP PAM GKI Paulus kami sudah melakukan beberapa kegiatan dan ada beberapa perlombaan menyongsong HUT PAM. Pertama, kegiatan kita kerja bakti bersama di dalam lingkungan GKI Paulus. Terus yang berikutnya kami kemarin tanggal 25 Juni 2022 kami mengadakan lomba paduan suara antar WIK, yaitu diantaranya ada dari WIK Saitun sampai WIK Manuel, dan kami mengundang juga bakal jemaat Alfa Omega karena mereka juga termasuk dari persekutuan atau saudara kami, seperti itu. Ya. Adakah tujuan dari diadakannya lomba paduan suara? Apa sih yang mau dicapai dari lomba paduan suara yang dibuat? Ya, tujuan dan maksud dibuatnya lomba paduan suara ini, pertama kita melihat kondisi yang terjadi pada pandemi yang sebelumnya, di mana itu ibadah, puji-pujian dan persekutuan itu mati total. Mati total dalam arti mungkin kita hanya bisa bertemu melalui via online atau mereka biasa bilang daring. Dari situ saya belajar, melihat juga meskipun saya waktu itu belum menjabat, saya melihat ini lama-kelamaan anak-anak ikut ibadah daring juga pasti doakan bosan. Saya juga tidak tahu kenapa Tuhan panggil saya untuk masuk di dalam pengurus PAM GKI Paulus periode 2022-2027 menjadi ketua PAM, dan itu saya tidak menyangka-nyangka hal itu. Maksud dan tujuannya ya itu Tuhan mau kita belajar, kita percaya, kita maju. Dan saya modal nekat waktu buat lomba paduan suara. Dan sambil berjalannya nekat itu berjalan, saya baru belajar. Paduan suara ini saya buat untuk membangun kembali puji-pujian yang ada di dalam gereja ini. Bukan hanya di dalam gereja ini saja, kalau memang Tuhan berkenan, kami akan membuat lomba lagi yang lebih besar daripada ini. Seperti itu. Ya, melihat antusias dari PAM GKI Paulus nih, bagaimana tanggapan kakak selaku koordinator PAM di Klasis Sport Numbai tentang kegiatan perlombaan yang sudah dilakukan maupun dialog yang saat ini kita sedang lakukan? Apa sih tanggapan kakak?
Ya, saya secara pribadi bersyukur sekali karena dalam PAM GKI Klasik Sport Numbai secara khusus di basis jemaat ini mempunyai potensi-potensi yang secara luar biasa seperti itu. Oleh sebab itu, memang Badan Pelayan PAM dan juga kita Klasis harus menciptakan wadah atau perlombaan-perlombaan untuk bisa mereka menyalurkan bakat yang ada pada mereka seperti itu. Saya juga bersyukur beberapa kali ibadah ini saya melihat bahwa ada potensi teman-teman dalam bernyanyi di setiap gereja. Terutama kemarin kita di ibadah di Eden itu hampir ya 12 yang mengisi puji-pujian itu semua akustik seperti itu. Dan mereka sangat punya potensi yang luar biasa. Dan saya pikir juga potensi-potensi paduan suara juga ada di jemaat-jemaat. Iya, ini memang karena keterbatasan waktu saya, tapi saya punya kerinduan supaya koordinator baru yang menggantikan saya, dia harus membuat badan pengurus untuk menghimpun teman-teman yang punya potensi di bidang musik seperti itu. Seperti kita juga ada punya komunitas medis itu karena mereka punya ya profesi ini kita buat wadah untuk menghimpun mereka. Tapi bukan hanya dua potensi ini saja. Tapi saya pikir ada banyak potensi-potensi dalam jemaat yang harus kita gali, kita kembangkan. Karena kalau kita tidak memanfaatkan potensi-potensi ini, kita sangat rugi seperti itu. Karena ini potensi yang luar biasa yang dimiliki, salah satu kekayaan SDM yang dimiliki oleh GKI di Tanah Papua, lebih khusus kita di Klasik Sport Numbai. Sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan potensi ini, karena saya melihat di gereja-gereja ya, pertobatan macam di Pantai Costa dan lain sebagainya, yang mengisi terkait dengan IT mereka, tetapi juga tentang puji-pujian dan juga pemain musiknya, itu kita rata-rata teman-teman pemuda dari GKI. Secara khusus kita di Klasik Sport Numbai. Ini karena jemaat tidak mempersiapkan wadah-wadah untuk mereka menyalurkan talenta yang mereka miliki. Jadi saya bersyukur teman-teman Paulus sudah melakukan itu. Saya harap untuk ya kalau memang sudah badan pengurus dan paduan suara, ya dijaga baik supaya mereka terus memuji Tuhan. Karena paduan suara yang hidup adalah bukan paduan suara yang mengikuti lomba, tetapi yang terus memuji Tuhan seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Pendeta Joyce ada tanggapan, karena pada saat perlombaan Ibu juga merupakan salah satu peserta dari Wiki Manuel. Mungkin ada tanggapan mengenai konsep acaranya atau bagaimana? Oke, terima kasih. Saya kembali salut ya. Saya memahami bahwa ini karena waktunya mepet, dia baru terpilih dan kegiatan itu yang harus bisa dibikin. Tapi harapan saya ke depan, mumpung ada koordinator PAM Klasis, khusus untuk jemaat-jemaat GKI yang besar, ya, mungkin yang dibikin oleh Kakak Rocky, itu bolehlah diawalin ya, karena kita punya waktu yang mepet. Tapi mari bikin lagi kegiatan yang menyentuh lagi teman-teman lain di luar sana. Karena ada banyak yang gak tahu pedoman pelayanan unsur. Kita lintas klasis nggak jadi soal, ini jemaat besar gitu. Jadi selalu waktu saya menjabat ketua PAM Klasis, saya juga tekankan itu. Mari yang jemaat-jemaat besar, keluarlah lintas klasis, lintas jemaat. Karena lagu Mars PAM juga nggak ada yang tahu, ada jemaat kita yang tidak tahu di pinggiran sana. Jadi ini memotivasi ketika lomba yang sudah diberikan. Terima kasih kami yang rindu juga dalam jemaat ini sudah lama baku dapat dalam persekutuan paduan suara. Bahkan dia punya cara-cara kemarin. Lo ada orang-orang bilang ini udah kayak Pespara. Saya bilang ya kita harus langkah satu ke depan lah. Masuk nggak boleh parkir di halaman. Terus mau syuting gambar nggak boleh. Jadi semua serba diatur gitu. Tapi saya bilang sama mereka, ini satu langkah ke depan. Kita juga harus ikut perkembangan di luar. Bagaimana cara buat, jangan pikir karena di dalam jemaat jadi kita punya teknik-teknik, trik-trik tidak sama seperti yang di luar. Wow, ini saya salut. Terima kasih banyak buat Kakak Rocky dan teman-teman Pak. Tapi ke depan di 5 tahun, masih ada 4 tahun ke depan, mari sentuhlah teman-teman lain yang juga haus bagaimana cara memimpin di depan, bikin resala rapat, memimpin rapat, itu mereka masih butuh. Jadi ke depan harus bisa keluar lagi. Ya, itu saja mungkin dari saya. Ya, baik. Kita akan beralih lagi ke Kakak Rocky. Kakak Rocky, bagaimana sih perasaan ketika menjabat jadi ketua PAM langsung mempersiapkan beberapa program kerja dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi?
pasti ada tantangan dalam setiap pekerjaan pelayanan. Jadi bagaimana Kakak Rocky menyikapinya? Saya menyikapinya dengan doa, Nah, dengan cara doa saya seperti itu. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi menjelang sebelum HUT ini, menjelang lomba. Banyak sekali tantangan yang saya alami, di mana ada sedikit pertikaian, itu pasti ada. Terus mungkin ada banyak miskomunikasi, kurangnya koordinasi. Tapi dengan sebagai saya menjabat sebagai ketua PAM dan saya membentuk tim kerja, tapi saya tidak meninggalkan tim kerja itu. Saya bilang, kalian maju, ada apa-apa saya backup. Ada apa-apa saya yang pelekam dari depan. Saya bilang gitu ke teman-teman. Jadi jangan takut dan jangan takut. Saya selalu tekankan jangan takut dan jangan lupa koordinasi. Seperti itu saja. Tantangan-tantangan memang luar biasa, tapi kalau kita maju bersama Tuhan, tantangan itu pasti ada di belakang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Kakak Franz, selama menjabat dalam 5 tahun ini, mungkin Kakak bisa berbagi pengalaman sedikit, berbagi cerita bersama kita di sini, tetapi juga yang menonton. Adakah tantangan yang pernah Kakak hadapi selama 5 tahun yang paling mungkin Kakak rasa ini tantangan paling berat yang bisa Kakak bagikan buat teman-teman di rumah juga? Ya, tantangan memang selalu ada seperti itu. Karena saya dari awal itu sudah pandai untuk berbicara seperti itu. Jadi ketika saya diberikan kepercayaan di tingkat klasis, saya juga rasa minder untuk memimpin teman-teman pemuda, apalagi potensi teman-teman pemuda di klasis Pernumbai ini bukan sama dengan klasis-klasis yang lain seperti itu. Kadang teman-teman itu pemuda pasti saya lihat dalam beberapa database yang ada di dalam jemaat, itu ada yang sampai sudah doktor yang kita pimpin. Jadi memang rasa-rasa minder untuk pimpin teman-teman pemuda itu ada. Tapi saya belajar dari para senior, tetapi juga belajar dari Alkitab sendiri tentang Yusuf, tentang Paulus, tentang Timotius. Terlebih khusus dari Yesus sendiri sebagai memang tokoh teladan saya, bahwa tiada yang mustahil bagi orang muda. Ya, secara khusus Timotius seperti itu. Paulus kan mengingatkan dia bahwa yang terpenting adalah bagaimana dia menjaga tingkah laku dia, perkataan dia, keteladanan dia. Dari hal-hal ini, apapun yang dipikirkan orang lain untuk kita, pasti dengan sendirinya tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Pikiran negatif seperti itu. Ya, itu memang tantangan yang saya hadapi. Tapi sejauh ini saya bersyukur karena sejauh ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Apalagi apa yang saya pikirkan terkait dengan sesuatu yang merendahkan saya diri sendiri, ternyata tidak seperti itu. Jadi seperti Ketua PAM tadi bilang, memang saya selama ini karena selalu berdoa untuk rekan sekerja, tetapi juga saya punya diri sendiri, jadi memang Tuhan memang bukan saya dalam segala hal. Ya, teman-teman di rumah pasti ada yang ingin tahu bagaimana sih persiapan PAM GKI Paulus dalam menyongsong HUT nanti. Nah, mungkin adakah bocoran sedikit dari Ketua PAM GKI Paulus terkait persiapan untuk tanggal 2 Juli nanti? Oke, untuk persiapan kami PAM GKI Paulus, persiapan HUT PAM yang ke-55 tahun, bocorannya hanya satu. Nanti pada tanggal pada tanggal 2 Juli 2022, ibadah sekaligus launching studio GKI Paulus 25. Wow, luar biasa. Akan ada launching ya. Luar biasa, puji Tuhan. Iya, baik. Ternyata seru sekali kita punya perbincangan di hari ini. Mungkin sebelum mengakhiri perbincangan kita di hari ini,
saya ingin Ibu Pendeta Joyce, Kakak Koordinator, Kakak Franz, tetapi juga Ketua PAM GKI Paulus kita, Kakak Rocky, untuk memberikan closing statement atau harapan-harapan pemuda GKI Klasis Sport Numbai secara khusus bagi pemuda di GKI Paulus 25 yang akan berulang tahun pada tanggal 2 Juli nanti yang ke-55 tahun. Mungkin dimulai dari Ibu Pendeta dulu. Oke. Baik, mungkin mengakhiri percakapan kita saat ini, sekali lagi persekutuan atau komunitas ini bukan berarti di gereja, jadi suasananya seperti surga. Tapi sekali lagi akan ada banyak tantangan. Tetapi mari jadikan persekutuan ini atau komunitas ini persekutuan yang mengubahkan, tapi juga menumbuhkan. Ya, karena ada banyak jiwa-jiwa yang harus kita selamatkan. Jadi sekali lagi persekutuan ini harus mengubahkan dan menumbuhkan supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Mungkin itu. Baik, dari Kakak Koordinator PAM Klasis Sport Numbai. Ya, dari saya sebagai koordinator PAM GKI Klasis Sport Numbai, untuk teman-teman di Paulus untuk ulang tahun nanti pada tanggal 2 Juli nanti, tetapi juga untuk PAM GKI di Tanah Papua dan juga teman-teman PAM GKI Klasis Sport Numbai. Ya, kita ini kadang dianggap rendah untuk orang tua orang seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya kalau teman-teman memahami maksud dari kita punya moto PAM GKI di Tanah Papua, jadilah teladan dan melakukan 4 poin yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Saya pikir 4 poin itu terlalu berat. Yang terpenting adalah jaga tingkah laku, 2 saja. Tingkah laku dan juga ya jaga kesucian seperti itu. Dengan 2 poin ini saya pikir teman-teman kalau melakukannya, sebab apapun orang tua itu, dia tidak akan pernah menganggap kita rendah karena kita muda. Yes. Karena kita melakukan apa yang kita katakan seperti itu. Ya, baik, mungkin dari Kakak Rocky selaku Ketua PAM GKI Paulus kita. Ya, harapan saya untuk PAM GKI Paulus 25 Jayapura kedepannya lebih kompak, solid, dan tetap jalan di dalam terang Kristus. Karena kalau kita berjalan tapi tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus, sama saja kita jalan sendiri tanpa torang pebayangan. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Iya, baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Sobat-sobat kekasih Kristus, demikian perbincangan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Joyce selaku senior kami di Jemaat GKI Paulus 25. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Kakak Franz selaku koordinator PAM GKI Klasis Sport Numbai yang sudah berkesempatan hadir bersama kami. Kami juga menanti kehadiran Kakak Franz dalam acara puncak nantinya pada tanggal 2 Juli di acara ulang tahun kami. Semoga Tuhan memberkati Kakak Franz selalu dalam tugas dan tanggung jawab. Begitu juga dengan Ketua PAM GKI Paulus kita, Kakak Rocky Lalopua, tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua PAM GKI Paulus. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada penonton setia melalui YouTube channel GKI Paulus 25 dimanapun penonton berada. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan memberkati Bapak Ibu yang selalu menonton YouTube channel kami. Dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe YouTube channel GKI Paulus 25 Jayapura agar selalu mendukung program-program dan mendapatkan pelayanan melalui YouTube channel kami. Saya Olivia Okosrai mewakili seluruh tim kerja dan kru yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.